Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Untuk anak-anak sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam masa pandemi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belajar daring, namun kita harus tetap semangat belajar dan belajar terus. Dan jangan lupa berdoa dan berikhtiar semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bersekolah, bertatap muka, belajar bersama seperti yang dulu kembali. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 6. Adapun buku acuan kita atau materi pembelajaran kita adalah yang pertama sebagai buku pokoknya, yaitu buku terbitan atau yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, dan yang kedua buku LKS yang diterbitkan oleh penerbit Maulana Solo. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anak, pada bab 1 ini kita akan membahas tentang Maulana Malik Ibrahim. Namun sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang kompetensi dasar atau KD-nya. KD dari pembelajaran ini adalah untuk KI 1 sikap spiritual, menghargai nilai-nilai positif dari peran Maulana Malik Ibrahim dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Untuk sikap sosialnya yaitu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Untuk kompetensi pengetahuannya yaitu menganalisis biografi Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Adapun untuk KI 4 atau keterampilannya yaitu mengorganisasi kembali peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Itu sebagai KD kita atau kompetensi dasar materi tentang Maulana Malik Ibrahim. Adapun peta konsepnya adalah sebagai berikut. Ini adalah judul Maulana Malik Ibrahim, kemudian dibagi jadi dua, yaitu biografi dan peran beliau. Secara jelasnya biografi Maulana Malik Ibrahim, yang kedua peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Untuk yang biografi itu dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama silsilah atau keturunannya, kemudian pendidikannya, kemudian sikapnya. Sedangkan untuk peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian: dakwah melalui dagang, dakwah melalui keluarga kerajaan, dan dakwah melalui pendidikan. Itulah yang menjadi peta konsep kita. Dengan adanya peta konsep ini kita harapkan kita lebih dipermudah, memudahkan kita untuk mencerna, memahami materi yang dibahas. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk siswa MI kelas 6, bab 1 Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dalam pembahasan ini kita lebih mengarah pada ringkasan buku pelajaran sehingga lebih mudah bagi anak untuk mencatat dan memahaminya. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai penyebar agama Islam yang pertama di Pulau Jawa. Beliau adalah seorang wali yang pertama dari majelis dakwah yang diberi nama Wali Songo. Wali Songo artinya adalah waliullah atau kekasih Allah yang jumlahnya 9 sebagai penyebar agama Islam periode awal di tanah Jawa pada khususnya. Untuk mengenal lebih jauh
Tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, baiklah kita uraikan terlebih dahulu biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro yang berasal dari Samarkandi di Persia, atau tepatnya kalau sekarang di daerah Asia Tengah. Beliau lahir pada tahun 1350 Masehi. Beliau memiliki saudara laki-laki yang bernama Maulana Ishaq. Adapun silsilah keturunannya, beliau ini silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Maulana Malik Ibrahim menikah dengan anak Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putra yang bernama Raden Rahmat, yang di kemudian hari juga menjadi anggota Wali Songo. Adapun negeri Campa saat ini dikenal dengan negara Thailand. Setelah menetap di negeri Campa kurang lebih selama 13 tahun, Maulana Malik Ibrahim berkeinginan untuk mengembara, untuk berdakwah. Beliau berpamitan kepada Raja Campa untuk berdakwah ke Pulau Jawa. Beliau diizinkan berangkat oleh ayah raja, bahkan diberi perbekalan yang cukup besar, yaitu mulai dari kapal, sembako, dan juga 40 orang pasukan pilihan lengkap dengan persenjataan. Hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran raja, karena raja tahu bahwasannya di Pulau Jawa saat itu berada di bawah kekuasaan Majapahit yang sangat terkenal kebesaran dan ketegasan para rajanya. Beliau menginjakkan kaki, Syekh Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki di tanah Jawa untuk memulai dakwahnya pada tahun 1392 Masehi. Daerah yang pertama kali dituju adalah Desa Sembalo, Kecamatan Leran, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sedangkan kondisi masyarakat Gresik pada waktu itu cukup memprihatinkan. Di antara keprihatinannya yang ada saat itu adalah adanya kemiskinan, adanya kepercayaan animisme, kepercayaan dinamisme yang sangat kuat, dan ajaran agama Hindu yang mendominasi, terutama adanya kasta atau kelas dalam masyarakat. Adapun kasta yang ada dalam masyarakat Hindu terdiri dari yang pertama yaitu kasta Brahmana. Kata kasta Brahmana yaitu kelompok agamawan atau Brahmana yang menjadi kasta tertinggi. Kasta kedua yaitu kasta Ksatria, yaitu kelompok bangsawan atau anggota kerajaan. Kasta ketiga yaitu kasta Waisya, terdiri dari kelompok tuan tanah, saudagar, dan pemuka-pemuka masyarakat. Kasta yang keempat yaitu kasta Sudra, yaitu kelompok terbawah yang terdiri dari para buruh yang menggantungkan ekonominya, para buruh, para pengemis gelandangan, dan sebagainya. Ini sepintas gambaran atau kondisi masyarakat yang menjadi lahan dakwah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada waktu itu. Begitu menghadapi kaum atau masyarakat yang seperti itu, maka beliau sebagai seorang dai yang hebat, pendakwah yang mumpuni, beliau mempunyai strategi dan memang dituntut memiliki strategi yang jitu. Strategi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau memulai strategi dakwahnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Strategi yang pertama dakwah Maulana Malik Ibrahim yaitu berdagang sembako. Beliau menjual sembako dengan harga murah namun kualitas bagus,
dan beliau tidak membedakan dari mana asal kastanya. Semua dilayani dengan baik dan ramah. Inilah strategi yang pertama, tidak membeda-bedakan, sehingga karena sembako merupakan kebutuhan semua masyarakat, semua orang tanpa terkecuali dari kasta mana. Kalau dengan pelayanan yang seperti ini, tentu orang akan lebih banyak yang memilih atau condong hormat pada beliau. Maka dengan berdagang ini salah satu strategi yang dijalani oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Strategi yang kedua yaitu bercocok tanam. Beliau beserta rombongan mengajarkan kepada masyarakat yaitu tentang cara bercocok tanam yang baik supaya hasil panennya melimpah. Masyarakat waktu itu sudah mengenal bercocok tanam, namun belum memiliki teknis yang bagus, belum memiliki teknis yang baik bagaimana supaya bisa memperoleh hasil yang melimpah. Beliaulah Sunan Maulana Malik Ibrahim lah beserta rombongannya yang memberikan contoh cara bercocok tanam yang baik. Yang ketiga yaitu membuka pengobatan gratis. Beliau sebagai seorang waliullah, beliau seorang yang memiliki banyak kelebihan, termasuk diantaranya yaitu mempunyai ilmu tentang pertabiban, sehingga wajar kalau dengan membuka pengobatan, bahkan pengobatannya dilakukan secara gratis. Ini merupakan strategi yang ketiga. Beliau mengobati warga masyarakat yang sakit yaitu dengan metode pengobatan herbal dan doa, sehingga masyarakat yang sakit, yang pada mulanya kalau ada orang sakit itu datang pada dukun atau minta berdoa pada pohon-pohon atau batu-batu yang disembah, bahkan dengan menyajikan tumbal, maka dengan kehadiran Maulana Malik Ibrahim ini dapat berobat dengan cara pengobatan yang benar, gratis lagi. Strategi yang keempat yaitu membuka bilik pesantren. Karena masyarakat yang tertarik dengan kepribadian dan akhlak Sunan Maulana Malik Ibrahim beserta pengikutnya makin banyak, sehingga membuat mereka banyak yang masuk Islam dan ingin belajar tentang ajaran agama Islam. Dalam keadaan seperti itulah kemudian untuk menampung para santri dibuatkan bilik. Bilik itu sama dengan kamar. Kalau sekarang di pesantren ya kotaan ya, kamar untuk bermukim para santri yang mau mengaji kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kelima yaitu mengedepankan prinsip toleransi. Beliau dalam berdakwah maupun dalam kehidupan kesehariannya itu selalu menjunjung tinggi silaturahim, dengan berdakwah tanpa memaksa untuk masuk Islam atau bahkan tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain yang belum masuk Islam. Beliau hadapi semuanya itu dengan santun, dengan toleransi. Karena jasanya terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat Gresik, maka beliau diberi tanah wilayah oleh Raja Majapahit, yang tepatnya yaitu di Kampung Gapura, Gresik. Bahkan beliau diberi gelar sebagai Syah Bandar. Beliau berdakwah di Gresik selama 40 tahun. Beliau pada tahun 1419 Masehi wafat dan dimakamkan di pemakaman Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Poin yang ketiga yaitu keteladanan atau nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim. Keteladanan atau akhlak yang perlu untuk dicontoh oleh generasi dan para pelajar kita semua tentunya dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu yang pertama, beliau memiliki sifat ulet dan gigih. Hal ini terbukti dan nampak dari usaha keras beliau yang meninggalkan tempat tinggalnya, baik di tanah kelahirannya di daerah Samarkand di sana, di negara Persia, maupun meninggalkan negeri Campa yang nyaman,
menuju tanah Jawa sebagai daerah yang penuh tantangan. Yang kedua yaitu berani. Beliau tidak takut berhadapan dengan penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya yang terkenal. Keteladanan yang ketiga yaitu beliau mengedepankan silaturahim dan toleransi. Beliau dalam bermasyarakat, bersosialisasi, berbaur dengan masyarakat dan menghargai perbedaan keyakinan, termasuk beliau tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Poin yang keempat, julukan Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu pertama dijuluki sebagai Sunan Gresik karena daerah dakwah pertama kali berada di kota Gresik, daerah Gresik. Kemudian yang kedua yaitu dijuluki kakek bantal karena ketika mengajar beliau sering menaruh kitab beliau di atas bantal. Jadi disebut dengan kakek bantal bukan berarti bawa bantal untuk tidur, tapi bawa bantal untuk alas menempatkan kitab, karena beliau sangat menghormati ilmu, sehingga kitab adalah tempatnya ilmu. Kitab itu dihormati, diangkat lebih sedikit daripada tanah, maka diganjel dengan bantal. Dan kenapa bantal? Mungkin ada yang tanya gitu ya, kenapa kok bantal bukan batu ataupun kayu dan sebagainya? Dari sisi berat ringannya jelas membawa bantal lebih ringan, lebih enteng dibanding bawa batu, maka membawa bantal itu lebih mudah. Itulah caranya. Dan sekarang mungkin juga banyak yang ditiru oleh para santri di pondok-pondok pesantren, terutama nggawani bantal untuk tempat kitab ngantuk untuk tidur. Kemudian yang ketiga, beliau dijuluki sebagai bapak pesantren karena beliau adalah orang pertama yang menemukan ide mendirikan pesantren yang alhamdulillah sekarang sudah berkembang pesat di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Pesantren di Indonesia sudah sangat banyak. Ini berkat jasa beliau memberikan contoh keteladanan, contoh mendirikan pusat-pusat ilmu, pusat mencari ilmu, yaitu di pesantren yang sekarang lebih dikenal dengan pondok pesantren. Adapun jasa besar Sunan Maulana Malik Ibrahim ini sekarang diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi Islam negeri bernama UIN atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang ada di Malang. Baiklah anak-anak sekalian, mengakhiri materi bab 1 ini perlu kiranya kita kemukakan rangkumannya atau ringkesannya sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Kasan, Persia, Samarkand, Persia. Datang ke Pulau Jawa pada abad ke-14, tepatnya tahun 1371 Masehi, untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan, dimulai dari masyarakat pesisir pantai utara dan menjalin hubungan dagang dengan Majapahit. Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim diangkat sebagai Syah Bandar di Gresik dan dijadikan sebagai penasihat kerajaan Majapahit. Yang keempat, di antara peran penting Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu A. Menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan, B. Mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, C. Membangun masjid dan pesantren sebagai pusat dakwah Islam. Demikian, matur suwun. Demikianlah pembahasan singkat atau ringkasan materi atau bab 1 sejarah kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Semoga ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.